Salam sejahtera sekalian warga jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Dengan mendasari pada surat edaran pemerintah, dalam hal ini surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia. Kedua, surat edaran dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan ketiga, surat edaran dari Majelis Sinode GPIB terkait penanggulangan virus COVID-19 yang belum terselesaikan. Bahkan orang terpapar semakin meningkat. Kenyataan ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Dan oleh karenanya, isi surat edaran tersebut disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara virtual, beribadah di rumah masing-masing. Kedua, perayaan Natal secara langsung di gereja-gereja hendaknya dirayakan sesederhana mungkin dan memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, terkait dengan butir 2 di atas, maka dipastikan batas usia 13 tahun ke bawah dan 59 tahun ke atas tidak diizinkan untuk beribadah di gedung gereja. Sekali lagi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, usia 13 tahun ke bawah dan 59 tahun ke atas tidak diizinkan untuk beribadah di gedung gereja. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menambah atau mengurangi data-data yang benar dari usia Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, jumlah kuota kehadiran umat hanya 50% dari kapasitas gedung yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan adanya surat edaran tersebut di atas, bagaimana sikap kita sebagai gereja? Sebagai gereja tentunya berdasarkan Alkitab, bahwa kita juga dipanggil oleh Allah untuk mensejahterakan kota di mana kita ada, sehingga kita atau masyarakat secara luas juga hidup bersejahtera. Dalam pemahaman iman GPIB, gereja dipanggil untuk menopang program-program ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah dan keberlangsungan sebuah bangsa yang sejahtera, berkeadilan, dan berkemakmuran. Bahkan dalam surat Roma pasal 13 dikatakan pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Oleh karenanya, anjuran pemerintah yang mensejahterakan hendaknya dipandang sebagai kehendak Allah tanpa kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah. Jadi, jika kita tidak taat dan tidak patuh terhadap ketentuan pemerintah itu berarti juga kita menentang Allah. Disadari dan dipahami bahwa hal beribadah, khususnya di dalam menyambut, menikmati perayaan Natal di gedung gereja, tentu punya nilai emosional tersendiri bagi kita sebagai Kristiani. Terkait dengan Natal, Natal adalah tindakan Allah yang didasari besarnya cinta kasih Allah. Ia mau mempersekutukan dirinya dengan manusia. Jadi Bapak Saudara, esensi
atau dasar dari sukacita Natal sesungguhnya bukan terletak pada nilai-nilai perayaannya atau kehadiran kita di gedung gereja, khususnya terkait dengan COVID-19. Akan tetapi lebih pada nilai-nilai persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya dalam persekutuan dengan Tuhan itulah ada perdamaian dengan diri sendiri atau berdamai dengan sesama. Tindakan yang tidak korporatif, melawan atau menentang adalah tindakan yang memberontak. Dan tentunya tindakan yang seperti itu jauh dari karakter orang yang dipersekutukan dengan Tuhan. Dan itu bukanlah berita Natal dan sukacita Natal. Dengan pemahaman seperti itu, ketidakhadiran kita dalam rangkaian perayaan Natal di gedung gereja sama sekali tidak mengurangi arti persekutuan dengan Tuhan dalam sukacita Natal ini. Yang perlu kita lakukan sekarang, Bapak Saudara, adalah memohon pertolongan Tuhan dalam pemutusan mata rantai COVID-19, sehingga sejahteralah bangsa dan kota di mana kita ada, dan kita sendiri pun menjadi hidup sehat, sejahtera, serta hidup dalam kedamaian. Dengan hikmat yang daripadanya menuntun kita dengan bersabar, kita menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah surat gembala ini atas nama Majelis Jemaat GPB Immanuel Semarang diucapkan selamat menyongsong Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya sukacita dan kedamaian ada di hati kita semua. 16 Desember 2020, Pendeta Yorin Nawal. Tuhan memberkati kita. Amin.